Tujuan dari analisa Yakan yaitu untuk mengetahui proporsi tanah dari yang terbesar hingga yang terkecil, untuk menentukan klasifikasi berdasarkan ASTO maupun SCS. Manfaatnya yaitu untuk mengetahui keseragaman bentuk gradasi dari suatu timbunan. Prosedur yang pertama yaitu ambil tanah dan timbang sebanyak 500 gram, kemudian masukkan ke dalam ayakan. Proses pengayakan kurang lebih 10 menit. Kemudian yang ketiga yaitu tanah yang tertahan di setiap ayakan ditimbang, mulai dari ayakan nomor 3 hingga ayakan di pen. Ini merupakan data yang diberikan data mentah dari Laboratorium Mekanika Tanah Institut Teknologi Aditama Surabaya. Dari data-data ini kita harus mencari kumulatif tertahannya, persenan tertahan, terus kumulatif persen tertahan dan persen tanah yang lolos. Kemudian dimasukkan ke dalam grafik sehingga dapat nantinya akan ditentukan klasifikasi tanahnya masuk ke dalam kategori tanah lempung atau pasir dan lain sebagainya. Untuk mencari nilai kumulatif tertahan yaitu menggunakan rumus berat tanah tertahan ditambah berat tanah tertahan yang sebelumnya. Misalnya pada nomor ayakan nomor 4 terdapat nilai 5,21 berat tanah yang tertahan ditambah 0 hasilnya tetap sama. Pada nomor ayakan nomor 8 berat tanah tertahannya itu 14,75 ditambah dengan 5,21 hasilnya adalah 19,96%. Untuk mencari nilai persen tertahan yaitu dengan cara hasil kumulatif tertahan dibagi 500 dikalikan 100%. Untuk mencari kumulatif persen tertahan hampir sama dengan cara mencari kumulatif tertahan yaitu misalnya nomor ayakan nomor 8 didapatkan 4% itu dari persenan tertahan nomor ayakan 4 ditambah nomor ayakan 8 yaitu 1,04 ditambah 2,96 sehingga hasilnya 4%. Untuk mencari persenan tanah yang lolos yaitu dengan cara 100 dikurangi kumulatif persenan tertahan. Misalnya nomor ayakan 4 yaitu 100 dikurangi 1,04 didapatkan hasil 98,96% dan begitu seterusnya. Setelah mendapatkan hasil tersebut, maka dihitung tanah yang hilang selama uji ayakan dengan cara tanah hilang kurang dari 2%. Rumusnya itu W0 kurang W1 dibagi W kali 100% sama dengan 500 dikurangi berat tanah tertahan jumlah yaitu 499,05 dibagi 500 dikali 100%, hasilnya itu 0,19%, kurang dari 2%, maka oke. Kemudian kita masukkan plot ke dalam grafik di mana sumbu X yaitu untuk analisa Yakan dengan plot persen lolos dan yang sumbu Y itu untuk ukuran butiran. Pada gambar ini grafik ukuran butiran penentuan gradasi tanah lebih dahulu ditentukan dengan nilai D10, D30 dan D60 dimana artinya yang lolos pada masing-masing presentasi 10%, 30% dan 60%. Untuk D10 dapatkan nilai 0,005 mm, D30 dapatkan 0,060 mm dan D60 dapatkan nilai 0,160 mm. Indikasi gradasi butiran ditunjukkan oleh koefisien keseragaman yaitu CU dan koefisien gradasi atau CC yang dinyatakan dalam persamaan Untuk mencari koefisien keseragaman yaitu CU sama dengan D60 dibagi D10
seperti yang ada pada gambar, yaitu berarti sama dengan 0,160 dibagi 0,005 sama dengan 32. Syarat CU yaitu lebih besar daripada 4. Terus yang dicari kemudian yaitu koefisien gradasi atau CC sama dengan D30 kuadrat dibagi D60 kali D10. Maka hasilnya itu 4,5. Syarat CC yaitu lebih dari 1. Kemudian kita melakukan klasifikasi menggunakan ASTO. Yang pertama itu kategori umum, ada jenis tanah berbutir kasar dan berbutir halus dilihat dari lolos Ayaka nomor 200. Hasil percobaan pada Ayaka nomor 200 adalah sebesar 35,76%, lebih besar dari 35%, termasuk ke dalam kategori tanah lempung. Yang kedua, dari tanah berbutir halus diperoleh grup klasifikasi A4, A5, A6, dan A7. Yang ketiga, setelah diperoleh grup klasifikasi maka dianalisis berdasarkan persen yang lolos pada Ayaka nomor. Yang pertama, nomor 10 yang lolos 91,9%, tidak termasuk pada semua grup klasifikasi. Kemudian yang kedua B nomor 40 yang lolos 78,5%, tidak termaksud pada semua grup klasifikasi. Kemudian C nomor 200 yang lolos 35,76, termasuk dalam grup klasifikasi A4, A5, A6 ataupun A7. Yang keempat, kemudian menganalisis sifat fraksi yang lolos Ayaka nomor 40, yaitu dengan nilai percobaan, Atterberg limit, nilai LL dan PI. Karena dari percobaan uji analisa Ayakan tidak dipakai, maka tidak ada plastisitas dan non-plastisitas. Yang kelima, tanah yang sudah diklasifikasikan yaitu dominan pasir. Yang keenam, jenis tanah pasir sand yang sudah diklasifikasikan memiliki penilaian baik sekali sampai baik, excellent to good. Kemudian dengan cara sistem USGS atau Unified Soil Classification System. Yang pertama itu kategori umum, ada jenis tanah berbutir, kasar, dan halus. Dilihat dari tertahan Ayaka nomor 200, hasil percobaan pada Ayaka nomor 200 adalah sebesar 64,21%, lebih dari 50%, maka masuk ke dalam kategori tanah berbutir kasar. Yang kedua, kategori berbutir kasar ini dibagi menjadi dua, yaitu pasir dan kerikil. Hasil percobaan pada Ayakan yang lolos nomor 4 adalah 98,96%, lebih dari 50%, termasuk ke dalam kategori pasir. Nilai CU yang diperoleh dari gradasi tanah sebesar 32, nilai CU lebih besar daripada 4, maka dikategori sebagai well graded gravel. Kemudian yang keempat, nilai CC yang diperoleh dari gradasi tanah adalah sebesar 4,5, lebih besar daripada CU dan lebih besar daripada 3, dikategorikan sebagai poorly graded gravel atau GP. Kesimpulan daripada ini yaitu yang pertama, berdasarkan gambar 3.5 di presentasi jenis tanah yaitu gravel atau kerikil 1,04, pasir sebesar 63,17% dan fines 35,79%. Untuk yang kedua, untuk jenis pasir ukuran partikelnya dibagi menjadi 3, yaitu coarse atau kasar, medium, dan fine halus. Presentasi ukuran partikel pasir dinyatakan sebagai kasar yaitu 1,06% dan sedang 0,54% dan halus yaitu 1,99%. Berdasarkan hasil analisa akan didapatkan D10 sama dengan 0,0005, D30 didapatkan 0,060, D60 didapatkan 0,160. Maka dapat disimpulkan tanah memiliki gradasi buruk. Yang keempat, sistem klasifikasi berdasarkan pemakaian. Berdasarkan sistem klasifikasi ASTO, jenis tanah yang diperoleh adalah jenis tanah pasir dengan nilai tanah baik sekali sampai baik. Yang B, berdasarkan sistem klasifikasi USGS, jenis tanah yang diperoleh adalah jenis tanah kerikil yang berkategori antara poorly graded sampai dengan well graded gravel.